Sejak belakangan ini tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat, banyaknya korban dan tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada, berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya adalah memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa, contohnya melalui mata pelajaran PKJR, pendidikan keselamatan jalan raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan jalan keselamatan jalan raya, langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya yang dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan jalan raya. Di samping itu, hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang tertib dan mematuhi aturan. Meningkatnya kemacetan pada perkotaan maupun jalan luar kota diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatas sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimal pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada merupakan persoalan utama. Banyak negara diakui bahwa untuk perancangan agar dapat nilai terbaik bagi suatu untuk perancangan dengan mementingkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang yang sangat penting dalam sektor penghubung, terutama untuk keseimbangan distribusi barang dan jasa. Kendaraan jalan raya yang sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, sering meningkat kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah terpencil. Merupakan setara pertanian maupun keselamatan lalu lintas merupakan suatu program menurunkan angka kecelakaan berserta seluruh akibat, karena kecelakaan mengakibatkan permiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan, karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui satu pendidikan. Pendidikan melalui berlalu lintas. Seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak. B. Penyuluhan melalui media. C. Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas atau PPKL. 2. Perbaikan peraturan perundangan. A. Tata cara menguji. B. Pengenaan hukum. A. Pengertian jalan raya. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan raya, disebut jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk perlengkapan, dan perlengkapannya diperlukan lalu lintas yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau di air serta permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan lori dan jalan kabel. Sedangkan berdasar RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya diundangkan setelah UU Nomor 38 mengidentifikasi jalan raya seluruh jalan, termasuk bangunan, perlengkapan, dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. B. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah utama menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Pengguna diatur oleh undang-undang pengangkutan. C. Pengertian keselamatan jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu lalu lintas. Klarifikasi jalan raya berdasarkan nomor UUD Nomor 38 dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut fungsi terdiri dari jalan arteri. Jalan arteri primer adalah ruas jalan menghubungkan antar kota jenjang kesatuan yang berdamping atau menghubungkan kota jenjang kesatuan dengan kota jenjang kedua.
jalan arteri sekunder, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Jenis aktivitas jalan raya. Aktivitas berjalan kaki. Berjalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang berjalan di lintasan berjalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki maupun penyeberang jalan. Kewajiban berjalan kaki. 2. Menggunakan bagian jalan paling kiri apabila membawa kereta api. 3. Menyeberang di tempat ditentukan. Dalam hal terdapat tempat penyeberangan ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat dipilih dengan memperhatikan keselamatan dan kecelakaan lalu lintas. Rombongan pejalan kaki di bawah pembinaan seorang harus menggunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas. Pejalan kaki merupakan penyandang cacat tunanetra wajib menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenai oleh pemakai jalan lain. Kawasan pejalan kaki. Pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini. Di kawasan ini pejalan kaki yang diutamakan. 2. Aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan menggunakan sepeda. Cara bersepeda baik di jalan raya. Berpakaianlah dengan benar, mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas. 3. Jalan bersepeda. Jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. 4. Pakailah helm. Jangan menggunakan bakteri handphone. 5. Untuk sebaiknya kedua tangan siap mengerem. 6. Perhatikan jalan di samping dan di belakang Anda. Jangan menyalip dari kiri. 8. Melewati garis pembatas jalan. 9. Gunakan lampu di malam hari. 10. Gunakan tangan Anda untuk memberi tanda. 11. Rawat dan jaga kondisi sepeda. Betapa kesalahan yang jalan raya. Posisi saddle. 2. Posisi telapak kaki. 3. Penggunaan gear. 4. Rambu lalu lintas. 5. Saat berbelok. 6. Penggunaan lampu di malam hari. 7. Kostum. 8. Minum. Aktivitas berkendara menggunakan bus. Bus adalah kendaraan besar beroda digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Tempat berhentian bus atau halte bus atau stopan bus. Inggris, bus stop adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bus biasanya ditempatkan jaringan pelayaran angkutan bus. B. Berikut ini cara menggunakan bus atau angkot. 1. Bertanya mengenai rute atau angkot kepada teman sekolah, kuliah, atau kerja Anda. 2. Berdirilah di halte atau di pinggir jalan. 3. Selalu naik dengan kaki kanan dan turun kaki kiri. 4. Siapkan uang pecahan kecil dan jangan malu atau takut bertanya ongkosnya. Aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua digerakkan oleh sebuah mesin letak kedua roda sebaris lurus dengan kecepatan rendah. Kestabilan dan keseimbangan sepeda motor bergantung kepada peraturan sedang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia populer karena harganya relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan, dan penggunaan bahan bakar serta pembiayaan operasi cukup hemat. Cara berkendara sepeda motor yang baik. Gunakan helm berstandar SNI dan jaket serta sarung tangan. 2. Perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan dan pastikan Anda telah berada di posisi duduk yang benar dan nyaman mungkin. 3. Perhatikan posisi tangan setelah memahami bagian posisi duduk yang baik saat berada di atas motor. Selanjutnya adalah memperhatikan posisi tangan. 4. Perhatikan pemandangan. 5. Teknik pengereman yang merupakan faktor utama keselamatan saat berkendara. Berapa teknik pengerem motor yang benar adalah sebagai berikut. Selalu pastikan jari telunjuk tangan kanan Anda berada pada handle rem. Jika menggunakan motor kopling, maka jari tangan kiri Anda selalu berada di tuas kopling agar bisa menarik tuas cepat pada saat mengerem. B. Memfungsikan dengan maksimal kedua rem Anda pada motor agar pengereman bisa dilakukan secara stabil dan aman. C. Usaha posisi duduk tegak
pengereman berlangsung. 6. Letak posisi kaki. Keadaan yang paling sering terjadi adalah kedua kaki tetap berada di bawah pada saat kendaraan telah melaju. Hal ini sangat berbahaya karena selalu posisi kaki kanan berada pada tuas rem belakang sebelum berkendara dijalankan maupun pada saat tengah berhenti. Itulah dapat tip yang baik dan aman untuk pengendara pengguna sepeda motor. B. Beberapa kesalahan yang sering kerap dilakukan oleh pengendara sepeda motor. 1. Apakah betul baru tidak boleh ngebut atau untuk berboncengan? 2. Memanasi mesin terlalu lama. 3. Enggan memeriksa sebelum berkendara. 4. Membuka gas terlalu besar ketika menstarter motor. 5. Menekan tombol elektrik starter secara berulang. 7. Gas terbuka terlalu besar pada gigi 1. 8. Kaki selalu menekan pada rem. 9. Menekan kopling saat melewati jalan berliku. 10. Anti pakai cuk ketika starter. 11. Mengendarai motor di jalan raya secara zigzag. 11. Menerobos lalu lintas atau berhenti melewati garis pemberhentian di lampu merah. Saat dilakukan pemberian skor atau setiap peserta didik baik dilakukan sesama teman atau diri sendiri dengan aspek pengamatan. 1. Bekerja saat belajar. 2. Dapat mengemukakan pendapat. 3. Dapat mengajukan pertanyaan. 4. Dapat memberi jawaban. 5. Dapat menghargai pendapat teman. Dan 6. Bertanggung jawab.